hari ini kita kembali bersama, kita ketemu lagi di acara Insight dengan Dokter Jaya di sini yang akan kembali membagikan tentunya materi-materi yang akan sangat berguna informasinya buat pengetahuan bagi kita semua. Jadi dok, hari ini materinya tentang apa ya? Ya, kalau kali ini kita coba bicara Mm-mm. mengenai otak. Hmm. Ya, nah, Wow, pasti semua tahu lah Ya, ya. kayaknya cukup berat ya kalau ya. otak. Kalau otak itu yang diminati Silo ya. Seperti Oh, kita tahu. itu dudung. Iya, Ya, iya. balik lagi ya, apa sih yang selama ini kita tahu mengenai otak itu? Mungkin dari Koni, Pusat pengaturan. pusat pengaturan. Jadi kayak tempat ngontrolan kayak control room semua yang ada di badan kita terus output dari kita juga gitu. Hmm, Ya, kalau menurut saya sih begitu ya control hmm, roomnya itu mhm, mainnya. mhm. Jadi pusat pengaturan, ya kan? Pengontrolan. Ya, Ya. tapi sempet nggak pikir kapan sih otak kita itu berkembang? Oh, Kalau saya pribadi mungkin otak berkembang mengikuti pertumbuhan diri kita kita sendiri. ya. Hmm, Jadi ya mungkin otak tuh kayaknya kan sesuatu hal yang rumit yang susah dijelaskan karena benar-benar dia satu yang sangat unik mhm, yang nggak bakal mhm, bisa dibikin ada duanya itu mhm. ciptaan Nggak Tuhan gitu. sama dari satu orang ke orang lain Iya, ya, betul. betul. Kita tangan patah, manusia masih bisa menciptakan tangan palsu. Mm, Tapi kalau ini udah rusak, nggak ada gantinya. Sebenarnya Iya. itu Oke. ya sesuatu yang nggak bisa kita lukiskan dengan Mm, betapa hebatnya sebuah otak itu. Mhm, mhm. Ya. Ya, jadi saya setuju sih. Itu adalah organ kita yang rumit Hmm, Iya. dan juga jadi pusat dari segala hmm, sesuatu di hmm, tubuh hmm, kita. hmm, Nah, tetapi mungkin sepintas kita hmm, akan lihat sama-sama. Ya, sebenarnya perkembangan atau pembentukan otak itu seperti apa hmm, sih? Oke. Ya, hmm, itu yang kita coba bicara atau kita akan diskusikan pada sore hari hmm, ini. Ya, jadi kalau kita lihat di sini bahwa pada saat seorang bayi itu lahir, hmm, hmm. Ya. sebenarnya otaknya itu sudah kurang lebih 25% Oke. dari berat otak orang dewasa. Emang berat otak orang dewasa itu eh, ketika dia mencapai stop itu ukurannya udah segitu-segitu aja ya, dok? Ya, jadi kurang lebih Mm-mm. ya berat otak orang dewasa itu ada di sekitar 1.400 gram. Hmm. Hmm, Nah, pada bayi yang baru lahir, berat otaknya itu kurang lebih 400 gram. Oke. Oke. Ya. Nah, dia akan berkembang terus sampai dengan yang kita katakan dewasa di Mm-mm. sini adalah ya batasannya untuk usia sekitar 18-20 tahun lah ya. Itu kita katakan dewasa. Nah, dari bayi Mm-mm. sampai dengan katakanlah dia dewasa ya 25% terus berjalan terus sampai dengan 100%. Oke. Tetapi persentase itu tidak sama dari tahun ke tahun. Oke. Karena kalau kita perhatikan ya, di usia 2 tahun pertama, otak itu berkembang dari yang 25% pada saat lahir mencapai 80% berat Pada otak orang dewasa pada saat dia berusia 2 Dua. tahun. Kemudian dari usia 2 tahun terus kemudian dia berkembang sampai dengan 95% Mm-mm. itu di usia 6 tahun. 6 tahun. Jadi Oke. sebenarnya pembentukan otak itu terjadi adalah pada saat balita. Oh. Jadi sampai dengan usia 6 tahun. Setelah itu hanya berkembang kurang lebih hanya 5% saja sampai kita 100% dewasa. itu ya. Oke. Iya. Heeh. Berarti Berarti masa kecil ah, itu ternyata tuh yang sangat sangat penting ya. mempengaruhi Betul. ya. Dan itu tidak bisa diulang lagi. Hmm. Jadi Hmm. sekali lewat, maka lewatlah sudah. Makanya kenapa trauma pada anak-anak balita itu Mm-mm. mempengaruhi dia Ya, dewasanya ya. ya, Mm-mm. ya. Nah, kalau kita lihat lebih jauh, ya, perkembangan yang sedemikian pesat itu Mm-mm. sebenarnya betul memang sel-sel otak yang berkembang di situ. Tetapi di samping sel-sel otak, ya, ada yang kita sebut dengan sinaps. Sinaps. Nah, inilah yang berkembang sangat pesat, ya, pada periode yang 2 tahun pertama tadi. Nah, kalau kita
atau saya perlihatkan Mm. sebenarnya apa sih yang namanya Sinaps, sinaps iya. ya. Nah, jadi ini ada satu bagan yang diperlihatkan bahwa sinaps itu adalah sebenarnya merupakan serabut-serabut ya Mm-mm. jaringan yang menghubungkan antara sel otak yang satu dengan yang sel lain. otak yang lain Mm-mm. ya. Nah, fungsinya apa? Fungsinya dia adalah sebagai komunikasi antar sel tersebut. Oke. 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 Nah, di sini kita lihat yang paling kiri itu adalah di mana Bayi baru lahir ya. Ya. bayi baru lahir. Nah, kalau kita lihat dalam 1 bulan saja perkembangannya sudah lebih rapat. Mm-mm. Nah, ini akan mencapai puncaknya pada usia 2 tahun. Oke. Ya, Iya. di mana 2 tahun tadi kita sudah lihat sama-sama otak berkembang sampai dengan 80% 80%. dari otak orang Dewasa. dewasa. Ya, jadi sudah sedemikian rapatnya. Nah, kalau ditanya apa sih untungnya kerapatan itu? Apa sih fungsinya? Fungsinya adalah karena ini komunikasi, Mm-mm. semakin rapat, semakin baik, Oh. semakin cepat proses yang terjadi di otak tersebut. Ya, kalau masih bingung juga, mungkin saya ambil contoh Mm-mm. contoh Silakan, ya Dok. untuk Iya, mempermudah. mempermudah. Kalau saya umpamakan ini adalah jalur MRT di Mm-mm. Jakarta. Oke. Kita tahu, Begitu simpel. Iya. iya, kan cuma ada satu jalur Iya, tuh iya, ya. iya. Nah, ini kalau saya umpamakan itu adalah ini jalur sinaps Sinaps yang pada terbentuk newborn. pada Iya. bayi Hanya yang baru satu lahir. jalur. Iya. Nah, ya walaupun kalau sepintas yang warnanya masih buram itu adalah proses yang rencananya nantinya ya. Perkembangan Tetapi nantinya ya. tetapi tetap masih belum Terbentuk. kompleks Terlaksana. ya. Iya. Nah, kalau kita lihat lebih jauh ya, inilah Yang umur 2 tahun? kurang Kurang lebih lebih, yang ya. usia 2 tahun. boleh dikatakan 2 2 tahun tahun. ataupun dewasa ya, seruwet ini ya saya Oh. umpamakan adalah Udah seperti makin banyak subway gitu di ya. Paris atau di Tokyo. Oke. Nah, dengan padat seperti ini, tujuannya adalah kalau kita mau berinteraksi dari satu tempat ke tempat lain, itu akan cepat dengan jalur yang juga Lebih cepat bervariasi. nyambung gitu ya. Betul. Atau boleh kita umpamakan juga seperti komputer kan, Mm-mm. prosesornya semakin di-upgrade terus sekarang kan. Kalau dulu prosesnya mungkin dari satu analisa ke analisa yang lain itu butuh waktu katakanlah berapa detik, tapi sekarang dengan prosesor yang bagus itu akan jauh lebih cepat lagi. Ini yang lain terjadi kalau sinaps di Sinapsnya dalam otak padat. kita Mm-mm. padat. Oke. Tujuannya adalah supaya prosesnya akan jauh lebih cepat. Ya. Dok, mau nanya, kalau misalnya kayak orang yang suka loading lambat, Mm-mm. itu pengaruh dari sinapsnya juga atau gimana? Ya, persis seperti yang kita bicara ini. Jadi tergantung dari sinapsnya. Oke. Ya, kalau sinapsnya itu terbentuk rapat, harusnya dia nggak Nggak ada lola ya. istilah lola karena prosesnya Cepat itu ya. cepat. Kalau katakanlah dia buntu di jalur yang satu, dia akan secara Iya. otomatis akan mencari jalur Jalan yang lain lain. yang lebih cepat, yang lebih efektif untuk bisa menyelesaikan masalahnya. Oke. Gitu. Ya. I see. Ini aja baru subway-nya Tokyo ya. Saya yakin ini baru yang anak umur contoh ya 2 tahun ya. Bagaimana Enggak, dengan yang ini 6 tahun kali ya, Dok? Iya. ini 6 Ya, tahun. kurang lebih. Bagaimana dengan kerutan orang yang udah dewasa yang umurnya udah di atas ini ya? Apakah masih bisa Yang terdeteksi? mikir terus, mikir, bahkan terus sebelum pemikir. tidur aja dia Nah. mikir gitu. Oke, sebenarnya itu nggak terjadi karena kalau kita lihat ya, kerapatan sinaps yang paling tinggi itu adalah di usia balita. Oke. Orang dewasa walaupun dia berpikir, berpikir terus. walaupun belajar ya, itu untuk ukuran sinapsnya jumlahnya itu relatif lebih sedikit dibanding di usia 2 tahun tersebut. Biarpun mereka suka belajar terus masih Betul, mengingat. betul. Iya. Kenapa? Oke. Karena balik lagi pada usia 2 tahun anak itu sedang belajar, segala sesuatu Iya. dipelajarin dan Umur 2 itu tahun. dikumpulkan. Iya. Nah, Mau tapi tahu kalau aja kita gitu. dewasa, sebagian itu sudah kita nggak Udah peduli Bukan lagi minat. gitu ya. Nah, secara alamiah ya, sinaps-sinaps tersebut
itu akan dipangkas. Oh, karena nggak kepake gitu. Betul. Ya, Jadi ya. kalau kita lihat dari kerapatannya, Mm, nggak serapet anak mm. di usia Berarti 2 awal tahun. anak umur 2 tahun itu memegang peranan penting untuk perkembangan sinapsnya itu Iya. ya. Persis, ya. Nah, ini juga berhubungan dengan yang tadi proses berpikir, Mm-mm. analisa, dan juga intelijensi. Ya, Hmm. kalau kita lihat berikutnya, Mm. ya, mungkin eh, Bu Silvi sama Bu Foni juga Mm-mm. pernah ke restoran Padang makan Mm-mm. Iya. otak. Kalau kita perhatikan, itu ada lapisan yang berwarna abu-abu Mm-mm. Ada sama yang yang putih. lebih Mm-mm. cerah, lebih Ya. putih. Mm. Nah, yang abu-abu itulah ya sebenarnya itu tempat berkumpulnya yang sinaps yang tadi kita Oke. bicarakan. Semakin tebal lapisan itu dikatakan dari hasil penelitian ya ini adalah anak semakin tinggi Pinter. intelijennya. Jadi Ya. nanti kalau makan otak kita harus lihat tuh Fon. Ya, balik lagi tapi itu kan untuk si sapinya kan, Iya. si sapinya itu pinter atau enggak? Nah, nggak menambah kepintaran apa-apa di Iya. kepala, enggak, hanya mengenyangkan doang. Iya. Kalau yang area putih ini apa itu dok fungsinya? Ya, kalau di yang area putih ini, kalau balik lagi itu Mm. lebih mengarah kepada si sel-sel otaknya itu Oh, sendiri, ya. sel-selnya. Tapi yang Tetapi proses untuk yang tadi Mm-mm. rangsangan segala Iya, macam itu adanya Yang sinaps jatuhnya itu ya. adalah di berarti sinaps lapisan itu yang korteks bekerja ya. atau Iya. yang Ah, oke oke oke. iya, mm-mm. Kalau Ya. rangsangan ada nggak sih, maksudnya yang mempengaruhi itu mempengaruhi perkembangan sinaps itu dengan cepat gitu? Ya jelas itu pasti ada karena dalam hal ini pembentukannya itu Mm. tergantung dengan bahan bakunya, Oh, iya kan? iya iya Ya. iya. Nutrisinya gimana? Iya. Iya. Berarti balik Apakah lagi. lengkap, Mm. ya? Apakah baik, ya? Kalau baik, Mm-mm. ya, itu pasti juga Pasti akan juga baik. baik, ya. Tapi di samping nutrisi ada juga yang kita perlukan dalam hal ini adalah pengalaman atau rangsangan, Oke. ya. Jadi kalau misalkan bayi dibiarkan geletak seperti itu aja, tidak ada Mm-mm. rangsangan, Mm-mm. ya, maka dia tidak akan berkembang seperti yang kita inginkan. Rancangan yang dokter maksud tuh misalkan kita kayak Rangsangan, Rangsangan. maksudnya ajak main, maksudnya betul. ajak Iya. ngomong, Iya, panggil gitu. Itu iya, ya? Oh, oke oke. interaksi, Ha, ha. seperti itu. Oke. Ya, oke. Nah, kalau kita lihat di otak sendiri, Iya. itu eh, ada bagian-bagian otak, ya. Mm-mm. Mulai dari katakanlah di bagian belakang Mm-mm. itu untuk penglihatan, ya. Oh. Jadi kalau kita melihat sesuatu dari mata, maka itu akan dihantarkan langsung ke Ke bagian belakang. otak di bagian belakang. Oke. Disitulah pusat penglihatan kita. Ya, Apapun yang kita lihat, larinya pokoknya di prosesnya yang masuk ke oke. bagian belakang. Ya, nah kemudian bagian depan dari otak kita Mm-mm. itu dimana fungsinya adalah untuk analisa, mengambil keputusan Mm-mm. atau proses berpikir kita. Mm. Ya, Mm. kemudian di bagian samping, ya itu adalah bagian untuk menerima proses Dengar. pendengaran atau mendengar. Ya, nah sedangkan di bagian atas, tengah atas, ya, Ubun-ubun. iya di sebelah belakang Oh, sedikit dari ini. Oke ubun-ubun, oke. ya itu adalah untuk proses gerak dan sensorik. Oke. Jadi untuk rangsangan penciuman Mm. dan segala macam itu nanti jatuhnya adalah sensoriknya di otak bagian atas tadi. Mm. Ya. Nah, ada satu lagi bagian otak yang di luar tadi otak yang besar yang kita bicarakan adalah otak kecil. Mm. Nah, tapi di otak kecil ini hanya sebagai pusat kontrol gerakan dan juga keseimbangan. Jadi kalau misalnya ada orang misalnya accident, dia kenanya ke otak kecilnya itu Kalau pengaruh yang dong. terkena Benturan. otak Iya. benturan di otak kecil, maka pengaruhnya kemungkinan ada terjadi gangguan keseimbangan dia. Mungkin saja Mm. ya anggota geraknya normal, Mm-mm. tetapi kok dia sering Merasa melayang atau mulai terjatuh pada saat berjalan karena Oh, keseimbangannya tidak terganggu. baik. Atau kalau misalkan kecelakaan jatuh Iya. kena bagian belakang dari Oh. kepala, ya maka itu kemungkinan yang terganggu adalah Penglihatan. penglihatan. betul karena di bagian belakang itu ada di pusat
Bisa penglihatan. penglihatan, terus bisa yang ini juga ya, yang Bagian tadi tengah, ya bagian ya. tengah itu ya bisa Betul. ya tergantung Heeh. benturannya ya. Iya. Jadi ya dari tempat benturan itu biasanya kita sudah bisa menilai Apa yang kena apa gitu ya. yang kemungkinan terjadi Oke. gangguan. Makanya biasa suka perhatiin deh kalau orang yang baru punya bayi, palanya hati-hati. Orang biasa Iya, suka pesan gitu, Mm-mm. taruhnya hati-hati, gendongnya hati-hati. Ternyata memang ada itulah, pengaruhnya sangat besar justru. ya kan sekarang setelah dijelasin fungsi-fungsinya kan Baru kita lebih ngerti. mengerti Iya. lagi betapa Mm-mm. pentingnya harus berhati-hati apalagi bayi yang masih baru lahir kecil banget gitu loh, Mm-mm. masih ringkih Mm-mm. istilahnya. Mm-mm. Ya. Nah, ada satu hal lagi ya, di mana tadi kita sudah lihat bagian dari otak Mm-mm. ya, mulai dari penglihatan, Iya. pendengaran, pergerakan sampai dengan pengambilan keputusan ya. Nah, ternyata dari penelitian didapati bahwa perkembangan otak itu sendiri juga ikut aturan. Artinya Oh, adalah berkembang dari belakang oh dari ke belakang. depan. Oke. Oh, Nah, Jadi dari kalau kita awal bayi itu lihat dulu iya, oh ya. iya pantesan Iya, ya. iya. Bayi pertama iya, kali lihat dulu, Iya. mengenal dulu ya, betul. Terus baru mendengar, mendengar, baru mulai bicara, mulai Bicara ya. au-au gitu ya. betul, Memang mulai mulainya berarti dari merangkak. belakang ke arah depan gitu ya. Pantesan orang dulu kalau kita kan kita nggak ngerti ya, maksudnya dulu lihat orang gendong bayi tuh palanya benar-benar dipegang dengan sangat hati-hati. Ternyata di belakang Ternyata iya. pusatnya. Ya. Nah, jadi dengan berkembangnya itu, maka proses pengambilan keputusan, analisa itu terjadi lebih lambat karena itu ada di bagian otak sebelah depan. Ya. Oke. Nah, jadi dengan kita tahu bahwa perkembangan otak itu selalu dari belakang ke depan, maka kalau kita lihat dari satu grafik yang memperlihatkan perkembangan dari fungsi otak, ya, di sini dapat kita lihat bahwa penglihatan itu berkembang yang paling pertama, dan itu mencapai puncaknya di bayi berusia sekitar 2-3 bulan. Yang warna kuning nih grafiknya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah pada periode usia tersebut, kalau bayi dirangsang, distimulasi dengan penglihatannya atau pendengarannya, dia akan menerima baik. Ya. Nah, kalau sudah lewat dari masa 3 bulan, 4 bulan, ya, katakanlah bayi dicoba untuk dirangsang penglihatannya di usia 5 bulan atau 6 bulan, bisa nggak? Tetap bisa. Tetapi mungkin tidak secepat penerimaannya di usia 2-3 bulan itu. Ya. Oke. Begitu juga dengan grafik yang kedua yang warna biru, di mana ini adalah memperlihatkan perkembangan dari bicaranya, bahasa bicara. Ya. Nah, di sini puncaknya itu kita lihat bahwa lebih lambat dibanding tadi penglihatan. Iya. Ya, dia akan berkembang mencapai puncaknya di usia sekitar 6 bulan. 6 bulan. Ya, balik lagi dengan pengalaman kita, anak-anak kita kurang lebih ya di usia 6-7 bulan mulai mengeluarkan suara segala macam. Ya. Inilah rangsangan yang itu paling yang cepat. berupa kalimat atau belum lah ya. Belum. Baru iya, jadi mulai tapi dengan yang kata satu kata. Iya, satu kata. Nah, yang berarti gitu kali ya, Iya. Dok ya. Oke. Iya. Karena anak saya ingat banget 2 bulan pun dia sudah Mulai ngoceh. menggumam, Iya. betul. Yang gede. Ya. Nah, ini makanya di usia ini kalau memang mau dirangsang dengan bahasa, inilah saatnya gitu loh. Jadi di sekitar usia 6 bulan itu dia akan terima cepat sekali. Ya. Oke. Tapi ada satu hal nih, karena biasanya sekarang kan bahasa Inggris. Iya. Iya. Itu justru saya bilang umur segitu apa kita cekokin bahasa Inggris, bahasa Korea, yang nah, ini dari informasi yang saya dapat, ya. sebaiknya dengan usia yang bayi ini ya dikenalkan dengan bahasa ibu dulu. Jangan bahasa asing. Ya, biarkan dia berkembang dengan bahasa ibu, dan dengan tahapannya nanti
mungkin sudah lebih bisa mengenal, menguasai, baru dikenalkan dengan bahasa keduanya. Ya, kalau kita gunakan perangsangan dengan bahasa di awal, dari penelitian anak tersebut nggak mencapai optimal seperti yang kita harapkan, karena di dalam proses di otaknya dia akan terjadi campuran antara bingung berarti ya. dua Iya. bahasa. Iya, Mana yang harus saya betul. paduankan? Betul. Yang Jadi penting. lebih baik saran saya adalah gunakan bahasa ibu dulu, setelah itu baru kenalkan dengan bahasa kedua. Ya, oke. Nah, grafik yang terakhir ini adalah grafik yang memperlihatkan proses perkembangan Otak. berpikirnya, analisanya. Iya. Nah, kalau kita lihat ini memang berkembang lebih lambat dibanding yang lain, karena tadi ini mencakup perkembangan otak bagian depan tadi, Iya. frontal. Karena Ya, prosesnya dari belakang dulu ya, baru betul. bertahap-bertahap Ini yang di depan ya. terakhir, Yang ya. terakhir. Dia mencapai puncaknya anak berusia sekitar 1-2 tahun. Ya, inilah juga yang saya katakan tadi, sinaps ini yang paling rapat ini di 2 usia-usia tahun yang ini. seperti slide yang tadi Betul, ya. betul. Jadi kurang lebih ini yang saya bisa sampaikan ya untuk pembentukan otak. Iya. Kalau masih ada waktu saya mau tanya sebentar dong. Kalau yang kayak tadi kan yang umur 1, 2 sampai 3 bulan kan katanya penting itu buat perkembangan tadi apa pendengaran sama penglihatan. Terus harus dikasih rangsangan, stimulasinya tuh mungkin diajak. Lebih baik itu apakah maksudnya kayak bayi itu biasakah anak kecil itu dibawa lihat, misalkan kita boleh lihat bunga yang benar-benar bunga, atau misalkan ini kadang kan sekarang kan mungkin kayak situasi begini ya, mungkin nggak nyaman untuk keluar, terus dikasih nonton TV nih, misalkan kayak ada Bagaimana gebus, tuh ya? misalkan taman. Nah, apakah dengan usia sedini itu dia dikasih lihat melalui TV itu Visual yang gitu langsung. mempengaruhi nggak sih dok? Maksudnya matanya itu nanti ke depan gitu. Oke, nah balik lagi kalau untuk mata mungkin nggak terlalu masalah. Kenapa? Karena ya dengan TV, dengan gadget segala macam itu mereka juga sudah semakin canggih untuk Berarti menurunkan boleh-boleh aja ya. radiasi segala macam. Iya. Diusahakan seperti itu, karena toh mereka juga nggak melihat sepanjang waktu kan. Iya. Oke, tapi tadi pertanyaannya mengenai pengenalan, baik sekali. Jadi sebenarnya bayi atau anak ya itu belajar dari pengalaman. Ya. Nah, dia pengalaman yang real, tidak bisa yang abstrak. Tidak bisa digantikan ya ternyata. Ya, jadi contohnya yang paling simpel aja ya. Kita tahu ada binatang gajah dan ada juga semut. Ya, kalau kita kenalkan di kita punya media, entah gadget, entah dia lihat di televisi, ya, maka dia tidak akan pernah punya pengalaman untuk melakukan perbandingan besarnya gajah dengan segimana besarnya gitu ya. persis. Karena yang ada di memori dia, besar gajah kurang lebih adalah sama besarnya dengan semut. Karena memang bentuknya Oke. Iya. Berarti dia lebih ke lihat mamanya setiap hari gitu kali ya. Berarti memang mesti dia lihat real kejadian nyata, nggak bisa digantikan dengan yang cuman via gadget. Betul. Sebenarnya untuk perangsangan seperti itu simple sih. Ya, jangan gunakan yang tadi saya katakan abstrak. Jangan membayangkan, jangan mendeskripsikan hal yang nggak ada di depan matanya. Ya. Sekeliling dulu. Ya, jadi kenalkanlah misalkan di sekitar kita ada bola. Iya kan? Jadi dengan mata dia sudah bisa melihat bentuk. Kemudian dari bisa dipegang, kita pegang kasih lihat gitu. Iya, dengan teksturnya lembut atau kasar. Kemudian dari kita bicara, kita juga mengenalkan bola ini bulat. Ya, kemudian katakanlah warnanya juga dijelaskan, ya, berwarna apa. Itu semua rangsangan yang mungkin kita tidak sadar, tetapi akan diterima oleh si bayi atau si anak yang baru berusia di bawah 1 tahun itu untuk dapat menjadikan memori dia. Berikutnya, pada saat dia melihat kembali benda atau barangnya itu, dia akan ingat. Udah ada memorinya. Ya.
Kalau Oke. bagaimana dengan flashcard? Kan ada tuh punya bayi, terus ngajarin dengan flashcard itu loh, Dok. Oh, yang ada gambar Iya, binatang ini atau gitu. huruf A, B, C gitu. Ya, balik lagi kalau memang mau mengenalkan itu kan nanti ya sudah lebih lanjut, ya Oh, kan? itu Kalau di bukan tahapnya? usia-usia awal Enggak ya? enggak, Mm-mm. sebaiknya enggak. Biarkan dia kenalkan dengan warna, Berarti bentuk, Oh, tetap iya oke. langsung kan? ke realnya Heeh. dulu aja. Tapi ada Iya, loh, Dok, teman saya tuh anaknya baru 2 bulan. Dia udah punya flashcard yang binatang, tambah-tambahan, iya. ABC gitu pokoknya. Nah, balik lagi Persiapan. Foni. Mmm, Kalau seperti itu, menurut kamu sendiri, apakah anak itu Ngerti? ngerti? Enggak. Kenapa? makanya, Karena Belum prosesnya, umurnya. ya proses perkembangannya itu dari belakang ke ke Depan. 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 Pertama Jadi analisa vision untuk, dulu kalau dia buat iya, mengerti itu berhubungan dengan yang depan ya tadi ya. Ah, itu heeh, belum, itu nanti nggak umur 6 apa? mungkin, Mmm, Umur 6 tahun 6 proses itu nanti memang belajarnya ya, di masa itu. ya. iya, Jadi balik lagi, eh, satu langkah demi satu langkah sih untuk mhm, itu, ya. Tapi balik lagi, itu mungkin kita akan bicara lebih detail lagi Mm-mm. di sesi Oke, berikutnya, oke, oke, ya. oke. Mungkin satu hal yang saya mau tekankan juga di sini, tadi Mm, saya sudah singgung ada nutrisi, iya, ya ada kan, untuk stimulasi. pembentukan Iya, otak iya, dan juga stimulasi. iya, Stimulasi stimulasi. ini kita tunda dulu Oke, oke. sementara, mm, nanti kita akan Tunggu, bicara. Dok, saya mau Tapi tanya kalau soal ini lagi penasaran aja, apa musik ya, itu pengaruh ke otaknya? sebelah mana? Heeh, Oh, otak samping, pendengaran. pendengaran berarti masih ya? oke. Jadi dua hal. Kalau hanya sekedar Iya, mendengar, mhm, dia akan di samping, samping. Heeh, heeh, iya kan? heeh. Tetapi kalau dia memainkan alat musik dan segala Oh, macam, ingat oke. ya, di samping pendengaran dia juga harus Otak bagian otak sebelah tengah atas, atas. Ah, iya, karena Mmm, ini harus sinkron, oke. ya. Jadi itu yang eh, berhubungan dengan aktivitas tadi. Oke, mm-mm, baik. Oke, nah tadi saya singgung sedikit mengenai nutrisi, mm-mm. ya, karena nutrisi ini penting banget, di mana ini adalah katakanlah jadi bahan baku dasar untuk pembentukan sel-sel Sel-sel di dalam otak. otak, ya. Nah, kalau ditanya nutrisi seperti apa, yang jelas adalah karbohidrat, Hmm. protein, lemak, Hmm, ya, itu harus ada dengan porsi yang sesuai untuk anak di bawah 2 tahun. ya. Apa maksud saya dengan anak di bawah 2 tahun porsinya? Porsinya adalah kalau kita Mm-mm. orang yang sudah dewasa atau tua, biasanya kita menghindari makan apa? Lemak. Oh ya, Persis. Tetapi kalau anak di bawah 2 tahun, Masih justru butuh. perlu, jangan iya. sampai diet lemak, Heeh, rendah lemak. Kenapa? Karena dia sangat butuh lemak. Ya, karena otak kita, sel-sel otak itu bahan bakunya adalah dari lemak. mmm, Jadi biarkan dia persentase porsinya, proporsinya itu lebih banyak atau cukup banyak lemak dibandingkan porsi orang dewasa. Karena ini adalah bahan bakunya, ya kan? berarti susu-susu bayi itu dia tinggi lemak ya, Dok? Nah, ini balik lagi. Kalau memang dikatakan susu bayi, Heeh, ya, 6 bulan, 0 sampai 6 bulan, kalau ASI. mungkin kan adalah ASI. Oh, Karena komposisi ASI itu sesuai dengan kebutuhan dari si Kebutuhannya. bayi, Oke. ya. Nah, Heeh, sesudah 6 bulan, ya, komposisinya ya mungkin bisa mmm, coba dicek. Memang prosentase lemak relatif cukup tinggi dibanding kalau dengan komposisi makanan dewasa oke. kita. Iya, iya, iya. Mm-mm. I ternyata see. baru Iya. tahu butuh lemak anak-anak. Ya, Mhm, jadi mungkin itu iya. yang Baik, Dok. jadi informasi yang saya berikan, Mm-mm. ya. Dan mungkin masih ada yang mau ditanya? Ada apa nih? Saya rasa cukup ya buat Mhm, pertemuan kita hari ini, dan ini sangat menarik buat saya karena baru pertama kali juga kita bisa dengar sinaps, fungsinya iya. dia, bagaimana
caranya dia di otak kita sendiri itu Hmm. bekerja begitu. Karena kalau tidak ada pembicaraan, kita ngobrol-ngobrol, pengetahuan seperti ini ya selama ini kita cuma tahu ya otak ya otak, ya otak ya Hmm. maksudnya pusat fungsinya pengaturan gitu, Hmm. pusat kontrol dari semua yang ada di tubuh kita ini Ya. gitu. Tapi ternyata setelah dijelaskan lebih detail masing-masing mempunyai fungsinya masing-masing dan bagaimana perkembangannya ternyata dari belakang ke depan bukan Nah depan ke itu Iya. makanya belakang. itu yang jangan Iya dilupakan. Jadi ternyata kita nggak bisa lompat nggak bisa merangsang iya. yang di depan dulu, baru balik lagi ya. Oh ya kalau yang baru nih karena ngomong perkembangan otak keselip barusan pertanyaan gimana kalau misalkan ada anak nih yang ternyata kan kita kan prosesnya tadi dari belakang ke depan Iya. kan nggak bisa dipaksakan tetapi bagaimana dengan apa ada orang tua yang memperkenalkan secara dini udah pasti kan mungkin dia juga bisa menerima tapi mungkin itu kali ya karena belum sampai umurnya mau menguasai itu masih belum Nggak bisa ya bisa. dok ya Betul. mengetahui iya tapi mungkin Iya. dia mau menguasai sepenuhnya enggak karena memang belum masanya ya Iya, oh betul. berarti memang apa Tunggulah, iya karena dalam setiap proses ada ada Harus waktu-waktu betul ada sabar. proses materi. yang Iya. mesti Iya, dilewatin ya iya. dok ya makanya materi yang minggu ini sangat menarik terus sangat penting untuk didengar bagi setiap orang tua yang terutama yang punya anak-anak yang Bayi. masih batita Iya. ataupun yang masih dalam kandungan ya ini penting maksudnya untuk perkembangan anaknya menjadi lebih baik jadi porsi sebagai orang tua tahu bagaimana memberikan yang terbaik Mm-mm. buat anaknya gitu loh Mm-mm. mengajar anaknya jadi lebih oh ternyata begini caranya umur sekian harus udah bisa dirangsang jadi Iya. kan orang tua kan kalau nggak ada info gini kan mereka juga nggak tahu ini Sip. kapan nih waktu yang tepat buat memberikan ini porsi-porsi ini kepada anak-anaknya baik makasih dok buat obrolan kita pada hari ini semoga menjadi berkat bagi setiap yang mendengarnya. Sampai jumpa di acara berikutnya juga kembali dengan Dokter Jaya. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.